Ya, menjamin nggak sih nih kalau kita beli saham LQ45 itu udah pasti bagus gitu, layak dikoleksi? Karena tadi ada kasus juga dia udah beli GGRM Gudang Garam sama Excel masih merah juga sampai sekarang Pak Maksi. Gimana tuh? jadi ya baik baik sih, terima kasih. Ini pertanyaan sangat banyak disampaikan oleh para investor nih, Mbak. Mm-mm. Jadi begini, kita dengan membeli saham itu kan pasti ada risikonya ya. Tentu dengan membeli saham itu kita membeli yang prospeknya bagus. Namun dalam Mhm. perkembangannya, harga saham itu tidak berarti harus naik terus, baik sih. Iya. Ada kalanya naik turun karena banyak juga yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Misalnya eh, kondisi bursa global. Misalkan kondisi bursa global yang negatif, itu biasanya dapat juga berpengaruh pada bursa kita. Nah, itu juga Mhm. dapat berpengaruh pada saham yang kita beli, Pak. Meskipun fundamentalnya bagus. Namun, bagi tadi para penanya ya, misalnya tadi telah membeli saham Gudang Garam, Excel, memang kalau fundamentalnya bagus itu, jadi tenang aja. Mungkin kalau misalnya lagi koreksi, bisa lagi average down untuk beli lagi di bawah, misalnya kalau masih punya sumber daya untuk beli lagi. Jadi kan rata-rata yang dibeli jadi turun ya kalau misalnya harga lagi turun. Tapi Mmm. pada dasarnya harga saham itu nanti akan mengikuti valuasinya. Dan kita itu Oke. untuk dalam investasi ini jangan terburu-buru ya, maksudnya beli sekarang aku mau besok naik. Nah, jangan begitu juga gitu. Itu Mhm. malah kalau Mhm. saham-saham seperti itu ya itu yang lebih ini ya, mungkin pergerakan yang cepat itu yang kita harus sering menatap monitor kalau kayak begitu. Sementara kalau kita Oke. yang sudah ada juga pekerjaan lain mungkin tidak harus sering-sering menatap monitor, kita lihat aja Mhm. bagaimana hari ini, bagaimana besok. Nah, kalau misalnya memang sudah dirasakan ada gain yang cukup, misalnya 10% atau 15% tergantung dari preferensi investor, bisa melakukan profit taking. Namun kalau misalnya saat ini sedang lagi merah, memang saat ini dalam beberapa hari terakhir, ini ya, kondisi pasar global juga masih fluktuatif karena kondisi COVID global itu masih belum menunjukkan yang tidak terlalu mengembirakan. Juga kita Mmm. pun juga kondisi kita juga begitu. Jadi, tapi bisa dilihat sebenarnya 2 hari lalu kalau nggak salah, indeks kita naik 3,5% loh. Nah Iya. itu udah saat yang tepat itu kalau misalnya untuk profit taking misalnya gitu. Tapi kembali Oke. saya sampaikan bahwa saham fundamental bagus itu layak dikoleksi dan memang bisa untuk menengah dan jangka panjang. Jadi jangan mengharapkan beli sekarang mungkin 2 hari lagi naiknya langsung 10% gitu ya. Kalau bisa seperti itu Berarti terjadi ya kebetulan. mhm. Pak Maksi, Ya berarti ini gimana? nyambung juga nih sama pertanyaan kedua. Tadi kita udah bahas ya, kalau ini bisa jadi acuan juga buat pemula. Kenapa sih Ya, sebetulnya kok ya, ini bagus gitu buat pemula? Dan pertanyaan lanjutannya lagi sebetulnya buat pemula yang jenisnya yang kayak gimana nih Pak Maksi? Apakah memang yang tujuan investasinya jangka panjang seperti tadi Pak Maksi bilang sebaiknya jangan sehari hmm, beli terus besoknya jual, atau bisa juga sih sebetulnya kalau misalnya memang mau jadi trader gitu ya yang singkat-singkat, bisa juga kok ternyata ya, mengoleksi saham LQ45 yang seperti apa sebetulnya Pak Maksi? ya. Biasanya kalau saya lihat saham-saham LQ45 ini pergerakan itu tidak terlalu cepat ya biasanya ya, Mbak Isis ya. Oke. Jadi mungkin memang kalau misalnya naik itu membutuhkan waktu. Kalau trader Mhm. mungkin ya paling nggak mungkin seminggu ya. Kalau sehari mungkin terlalu cepat. Eh, sementara mungkin kalau ada yang sifat lebih cepat misalnya saham komoditas karena saham komoditas itu Mhm. kan mengacu pada harga harga komoditasnya berdasarkan London Metal Exchange. Tapi kalau Mhm. misalnya saham-saham perbankan atau saham-saham properti itu pergerakannya lebih agak membutuhkan waktu. Tapi bisa dipantau juga bahwa sebenarnya nantinya itu nanti akan mengikuti valuasinya. Jadi eh, kembali kepada para penanya itu tidak usah khawatir dengan memang sudah yakin saat itu yang terlalu bagus dan mungkin sudah membaca research report untuk mendukung pasti belinya itu nanti Mhm. bisa dipantau secara periodik aja. Tidak usah terlalu tiap jam dilihat gitu. Mhm. Dipantau secara periodik dalam hitungan berapa bulan sekali tuh Pak Maksi baiknya Ya untuk mungkin berapa LQ45? mungkin mungkin 2 hari atau 3 hari atau seminggu gitu ya. Jadi Oh gitu. kita kan berapa investasi itu juga ada menengah Mhm. atau jangka panjang. Iya. Mungkin ada baiknya Oke. juga baiknya jadi para investor itu membagi dua nih portfolionya. Mhm. Ada yang untuk pendek menengah, ada yang menengah panjang misalnya. Jadi kalau yang pendek menengah itu mungkin dia akan lebih cepat untuk sahamnya, untuk profit taking dan beli jual. Sementara yang menengah panjang itu dengan periode yang lebih lama. Gitu. Artinya Itu juga LQ45 kayak begitu. lebih Dan ditujukan untuk yang menengah panjang berarti ya Pak Maksi? betul, betul sekali. Dan juga Mhm.
investor itu investor perorangan nih, maksud saya bukan manajer investasi, itu Iya, sebaiknya memiliki saham juga jangan terlalu banyak, Mbak Sis, karena kita susah oke. untuk memantaunya terus-terusan. Mungkin paling banyak 10 sampai 12 saja, 10 udah sampai paling banyak 12 dari ya 3 atau maksimum? 4 sektor. Ya, 3 sampai 4 sektor aja. Jadi mungkin dari 10 sampai 12 ini bisa dibagi misalnya 5 yang jangka panjang, 5 yang jangka menengah gitu ya. Terus Mhm. sektor itu juga bisa dibagi. Karena itu juga tuh bisa meminimumkan risiko Mbak Desi. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.